Sudah terlihat untuk PowerPoint-nya untuk kelompok 3. Silakan dimulai. Sudah tuh. Suaranya tidak terdengar. Tes. Sudah terdengar, Bu? Oke. Sudah? Sudah, Bu? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kami. Judul makalah kami adalah Ejaan Bahasa Indonesia. Kelompok saya adalah saya sendiri, Noris dan Ar-Rasyid, Muhammad Adib Zainul Wafa, dan Muhammad Farda. Jadi langsung ke intinya saja. Pengertian ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia atau disingkat ABE adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf kata dan tanda baca sebagai sarananya. Oke, next. Sejarah ditemukannya ejaan bahasa Indonesia. Sebelum menjadi bahasa yang baik dan memiliki ejaan yang baik dan benar, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem ejaan. Dimulai dari ejaan Van Ophuijsen pada 1901 menjadi ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 hingga menghasilkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 yang mana dipergunakan hingga saat ini seluruh masyarakat Indonesia. Next. Penulisan huruf ejaan bahasa Indonesia. Huruf abjad berisi dasar penulisan huruf. Berikut contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N. Huruf kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Terdiri dari huruf A, E, I, O, dan U. 3. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan terdiri dari B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Keempat adalah huruf diftong. Berikut contohnya A, I, AU, OI. Kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY. Keenam, huruf kapital. Huruf kapital pada awal kalimat biasanya menandakan seperti nama kota, sebuah jembatan, ataupun sebuah provinsi ataupun negara. Atau pada awal kalimat dari sebuah paragraf. 7. Huruf miring dan huruf tebal. Huruf yang biasanya menandakan peristiwa tertentu atau kondisi yang harus dimengerti oleh para pembacanya. Kelima, penulisan kata ejaan bahasa Indonesia. Penulisan 1. Penulisan kata dasar. Berdasarkan PUEBI, kata dasar ditulis sebagai satu rangkaian atau kesatuan. Contoh, ruang kelas penuh sesak. 2. Penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang mendapatkan awalan, sisipan, akhiran, ataupun awalan dan akhiran. Penulisan imbuhan dilakukan serangkai dengan bentuk dasarnya. Apabila ada imbuhan yang didapatkan dari unsur isme, man, wan, atau wi. Contoh, berlari, berkesinambungan. 3. Penulisan bentuk ulang. Aturan penulisan kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, kupu-kupu, anak-anak, dan lauk pauk. Next, 4. Penulisan gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Kata tersebut istilah khusus dan ditulis terpisah. Contohnya adalah simpang 5. 5. Penulisan pemenggalan kata. Pemenggalan kata sesuai PUEBI yang diterapkan pada kata dasar dilakukan dengan cara berikut. Apabila Apabila di tengah kata terdapat huruf vokal berurutan,
pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf tersebut. Contohnya, B-U-A-N-I-A-T. 6. Penulisan kata depan. Penulisan kata depan dikedari kepada dengan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia tinggal. Next. Penulisan partikel. Penulisan partikel lah, kah, dan tah dilakukan secara serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, ambillah kue yang ada di meja. 8. Penulisan singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Contoh, W.R. Supratman, W.G. Rodolf Supratman. 9. Penulisan angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi biasanya dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini angka-angka dasar ya. 10. Penulisan kata ganti. Aturan penulisan kata ganti ku dan kau ditulis bersambung serangkai dengan kata yang mengikutinya. Namun kata ganti ku, mu, dan nya ditulis bersambung serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, mobil itu sudah kujual. Kedua, buku yang sudah dibeli ini boleh kau baca. 11. Penulisan kata sandang. Kata sandang seperti si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dari belakangnya. Namun jika ada unsur nama Tuhan ditulis dengan huruf kapital, contohnya, baju itu dikembalikan pada si penjual. Next, pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik adalah tanda untuk mengakhiri suatu kalimat. 2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang mengandung unsur pemiaraan atau perincian. 3. Tanda baca titik koma sebagai pemisah kalimat setara di dalam kalimat majemuk setara. 4. Tanda baca titik 2 digunakan sebagai pengakhir kalimat yang masih mempunyai kalimat pemberian. 5. Tanda baca penghubung atau disingkat strip biasa digunakan untuk menyambung kata yang terpotong karena baris tidak cukup. 7. Penggunaan tanda pisah untuk memisahkan antara dua kalimat yang berbeda. 8. Penggunaan tanda baca tanya. Tanda tanya merupakan tanda yang digunakan pada akhir kalimat atau kalimat yang merupakan jawaban langsung. 9. Penggunaan tanda baca seru. Tanda baca seru biasa digunakan sebagai pengakhir kalimat perintah atau seruan yang menggambarkan emosi atau kesungguhan. 10. Penggunaan tanda baca elipsis. Digunakan dalam kalimat yang terputus-putus yang menunjukkan dalam kalimat tersebut ada bagian yang dihilangkan. 11. Penggunaan tanda baca petik sebagai ungkapan atau kutipan langsung pada suatu kalimat. 12. Penggunaan tanda baca titik tunggal. Gunakan untuk kalimat dalam bentuk lain. 13. Penggunaan tanda baca kurung untuk menjelaskan kalimat yang absurd mungkin. Digunakan untuk memberi tambahan keterangan atau penjelasan kata dalam suatu kalimat. 14. Penggunaan tanda baca kurung siku. Digunakan untuk menggapit kata atau huruf dalam kalimat sebagai koreksi kesalahan atau kekurangan pada naskah aslinya. 15. Penggunaan tanda baca garis miring. Penggunaan tanda baca garis miring biasa sering kita jumpai sebagai kata pengganti atau tiap dan apapun. 16. Penggunaan tanda baca apostrof. Tanda baca apostrof atau tanda penyingkat pada kata angka. Contoh penggunaan tanda bacanya adalah sebagai berikut. Dia kan anakku. Dia bukan anakku. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan dari kelompok lainnya. Silakan pertanyaan. Bapak, kan sing jawab ya. Ya. Oke, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab. Saya akan menjawab dari
Mas Mabrur. Yang satu adalah apa? Tanda titik merupakan tanda yang digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat atau paragraf. Dan yang kedua, apakah tanda titik hanya digunakan sebagai penutup kalimat? Jelaskan dan berikan contohnya. Tanda titik bukan hanya dipakai untuk mengakhiri suatu kalimat atau paragraf, tapi juga digunakan untuk kata singkatan, misalnya yang singkatan juga bisa digunakan untuk kata singkatan. Gitu. Dan yang ketiga, dari sebutkan dua fungsi tanda koma. Fungsi tanda koma adalah untuk menjeda suatu kalimat, dan fungsi lain yang tanda koma adalah penulisan alamat, lengkap, nama, dan pendidikan, tanggal atau tanggal yang sekian. Terima kasih. Sudah, Bu. Sudah, Bu Erna? Kayak Bu. Riz, nanti Riz. Karo aku. Pertanyaan kue. Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh saudara Farda. Ayo, Farda. Bentar. Farda, silakan untuk menjawab Bentar. pertanyaan Tunggu kelompok sebentar. 1. Tunggu sebentar. Ayo Ren, nanti jawab. Melihat pertanyaan. Ejaan Van Oke, ya saya ambil alih karena ada beberapa pertanyaan dari teman kalian. Apa sih yang dimaksud dengan kegunaan tanda titik pada suatu kalimat? Lalu apakah tanda titik hanya dapat digunakan sebagai penutup kalimat? Lalu fungsi dari tanda koma, oke ya. Jika berbicara kegunaan dalam tanda titik, maka tanda titik itu tidak hanya berfungsi sebagai apa ini? Berfungsi sebagai penutup kalimat ya. Memang dia bisa digunakan untuk penutup kalimat, tetapi di dalam kegunaannya tanda titik ini juga bisa digunakan untuk penulisan bab dan subbab dalam sebuah karya ilmiah. Ya, biasanya ini digunakan untuk misalnya satu titik pendahuluan. Nah, itu bisa menggunakan tanda titik. Jadi dia tidak hanya sebagai pengakhir di dalam sebuah kalimat, tetapi dia juga bisa digunakan sebagai penulisan bab dan subbab. Lalu yang berikutnya ada fungsi dari tanda koma. Berbicara tanda koma ini banyak sekali ya. Tanda koma itu bisa digunakan dalam perincian. Contohnya sebagai amanat konstitusi, koma.
DPR membentuk Pansus Sukohigate yang terdiri atas ketua, sekretaris, tim pencari fakta, dan ya di situ baru diberi tanda konjungsi atau penghubung anggota atau yang lainnya seperti itu. Jadi tanda koma ini digunakan di antara unsur dalam suatu perincian. Contohnya seperti itu, karena tidak ada papan tulis ya. Jadi saya hanya menyebutkan koma seperti itu. Lalu yang kedua, tanda koma digunakan pada kalimat majemuk setara perlawanan, di mana dia ini mendahului kata penghubung perlawanan, ada misalnya ada konjungsi tetapi, namun, melainkan, sedangkan, seperti itulah. Itu bisa menggunakan tanda koma. Fungsinya sebagai apa? Yaitu memisahkan kalimat majemuk setara yang perlawanan, yang mendahului kata penghubung. Kalimat majemuk itu kan ada anak kalimat, ada induk kalimat. Dalam satu kalimat itu kan panjang, lah itu biasanya dipisahkan dengan tanda koma. Fungsi berikutnya untuk tanda koma ini digunakan di depan kata yang mengantarkan penegasan atau perincian. Seperti contohnya ya, seperti, yakni, contohnya, tepatnya, kalau digunakan dalam kalimat seperti ini. Tampaknya, pemeriksaan serius mulai diarahkan kepada kondisi kampus, terutama mutu dan sikap akademik para sividasnya, seperti itu. Itu fungsi tanda koma. Sebenarnya fungsi tanda koma ada banyak sekali ya. Ada sampai 8. Tetapi ini bisa kalian baca sendiri seperti itu. Itu tadi beberapa contoh fungsi tanda koma dari saya. Oke, berikutnya ada kan sebelum kita menggunakan bahasa Indonesia, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Van Opposition itu di awal seperti itu. Kalau ejaan Suwandi itu kita gunakan pada zamannya Soekarno. Lihat pakai nulis Soekarno. Kalau sekarang Soekarno ya SUKAKRNO seperti itu. Tetapi kalau ejaan Suwandi itu dia akan menggunakan Soekarno seperti itu. Ya, itu salah satu contoh dari ejaan Suwandi. Oke. Ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 2 tentang ejaan ini. Ya. Jadi kalau berbicara tentang tanda koma itu fungsinya sangat banyak ya. Yang saya sebutkan tadi ada berapa? Ada 3 ya. Ada 4. Lalu berikutnya itu ada yang sebagai aturan tidak dipergunakan jika anak kalimat ditulis setelah induk kalimat seperti itu. Jadi yang menggunakan koma itu induk kalimat. Oke. Oke ya. Jadi ejaan Van Opposition itu seperti contohnya ini pencetusnya adalah Charles Adrian Van Opposition. Ya. Dia yang menciptakan ejaan Van Opposition. Seperti itu. Nah, Van Opposition ini ditulis
Oksigen ini ditulis itu huruf J berubah menjadi Y seperti itu ya. Lalu penggunaan huruf OE dibaca U. Lalu penggunaan tanda diakritik. Kalau itu dia pakai lain seperti di atasnya. Oke. Suara motornya dong. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa diakhiri ya untuk kelompok 2 ya. Silakan dilanjut di kelompok 3, kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Silakan diakhiri. Untuk kelompok 2 bisa dibantu untuk Diki karena saya rasa Diki laptopnya itu rusak. Jadi silakan PPT-nya Diki di-share oleh Noris yang presentasi Diki dan Abron ya. Untuk linknya silakan di-share di grup, silakan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rek, gosok. Sini aja. Di sini Ya apa aja. meng Diki wis ta meng Diki meng. Diupload loh. Saya tak. PPT ini loh Mas, PPT ini Diki. Oke, saya tak buka ya. Jadi sih kok diupload loh ya, izin. Oh. Oh iya. Muhammad Adib Zainul Wafa. Muhammad Adib Zainul Wafa.